Bab 8, Membeli Tempat Tinggal. Legiun Tengjiao, Legiun Jinyu, Luo Feng terkagum, setiap legiun memiliki harta karun aliran mekanis super raksasa. Sayap Wuyu miliknya merupakan harta karun aliran mekanis satuan tunggal. Namun, benda-benda raksasa di hadapannya adalah harta karun aliran mekanis kelas legiun. Nilainya jauh lebih tinggi, dan jumlah dewa sejati yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya sangat banyak. Mo Yuhu memperkenalkan, 10 legiun besar Huyang, masing-masing dipimpin oleh dewa sejati abadi, memimpin banyak dewa sejati void dan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bantuan harta mekanik super raksasa, kekuatan gabungan mereka bahkan mencapai tingkat alam kekacauan parsial. Luo Feng mengangguk. Sayap Wuyu yang dimilikinya dapat mengendalikan kekacauan sampai batas tertentu. Dari segi kekuatan, sayap Wuyu unit tunggalnya jauh lebih lemah daripada sayap kelas legiun ini. 10 legiun besar Huyang, bahkan prajurit paling biasa pun pasti setidaknya berada di level dewa sejati 9, Mo Yuhu berkata dengan kagum, 10 legiun besar yang digabungkan dengan pengawal Huyang secara alami mengintimidasi seluruh kota Huyang. Luo Feng mengangguk sedikit, lalu melambaikan tangannya, melepaskan perahu terbang yang telah diselamatkannya sebelumnya bersama dengan kepala suku dan selusin dewa sejati. Kepala suku dan selusin dewa sejati melihat sekeliling dan melihat kota Huyang yang menjulang tinggi di kejauhan. Mereka segera membungkuk dengan hormat, "Salam, penguasa tertinggi. Di depan adalah kota Huyang," kata Luo Feng, "apakah ini tujuanmu?" Sebelum menyelamatkan mereka, Luo Feng telah melihat dan mendengar percakapan mereka, jelas mengetahui bahwa tim suku ini sedang menuju ke kota Huyang. "Ya, kami berencana untuk datang ke kota Huyang. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami, Yang Mulia," kata kepala suku. "Mari kita berpisah di sini." Luo Feng mengangguk, lalu terbang langsung menuju gerbang timur kota Huyang yang menjulang tinggi bersama Morosa dan Mo Yuhu. Sang pemimpin dan selusin dewa sejati berdiri di tempat, sedikit tertegun. "Saya pikir kami akan dijadikan subjek uji coba. Saya siap untuk eksperimen." Mereka semua terkejut dan senang. Siapa yang tidak ingin hidup bebas daripada dikendalikan? Kepala suku itu menatap para pengikutnya dan tersenyum, "Kita beruntung bisa bertemu dengan penguasa tertinggi kali ini. Setelah memasuki kota, pertama-tama kita akan membantu Suzy dan Suyun mengajukan permohonan tempat tinggal, lalu membeli apa yang dibutuhkan suku, dan berangkat sebelum malam tiba. Warga yang bukan penduduk kota harus meninggalkan kota sebelum malam tiba. Sehari di benua asal kira-kira setara dengan setahun di bumi, jadi ada banyak waktu untuk berbelanja." "Ya," jawab para anggota suku itu. Suzy, Suyun, setelah menetap di kota Huyang, kediaman tuan kota akan mengumpulkan satu kristal kekacauan setiap zaman, dan beberapa kekuatan gelap juga akan meminta sekitar satu kristal kekacauan, kata kepala suku. "Setelah kalian menjadi dewa sejati Void, biaya kediaman tuan kota akan dibebaskan. Dewa sejati Void dan di atasnya dibebaskan dari biaya tempat tinggal di kota manapun. Karena mereka adalah kekuatan utama yang mengoperasikan kota besar. Setelah menjadi dewa sejati Void, apakah kekuatan gelap itu masih menuntut keuntungan?" tanya Suzy. "Mereka akan menuntut lebih banyak lagi," jawab sang kepala suku. "Begitu kalian tinggal cukup lama di kota ini, kalian akan mengerti bahwa istana penguasa kota bukanlah pihak yang memiliki keputusan akhir di kota ini." Suzy dan Suyun mendengarkan dengan tenang. "Masuklah ke kota," perintah sang kepala suku, dan mereka segera terbang menuju gerbang timur dengan perahu terbang mereka. Gerbang timur kota Huyang megah dan lebar, cukup untuk menampung dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya yang masuk dan keluar secara bersamaan. Begitu banyak kultivator dari berbagai ras masuk dan meninggalkan kota Huyang setiap hari. Saat Luo Feng terbang, dia mengamati dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi kota besar di benua asal, dan semuanya tampak baru baginya. Bahkan ada yang berjalan kaki. Morosa tercengang melihat ke bawah, di mana, selain banyak kapal terbang, ada banyak dewa sejati yang berjalan ke kota. "Tidak semua orang mampu membeli perahu terbang," kata Luo Feng. "Tekanan ruang di benua asal sangat kuat, dan dewa sejati umumnya hanya setinggi satu bilah pedang. Jika terlalu tinggi, tulang mereka akan tertekan. Di bawah tekanan yang mengerikan itu, dewa sejati tidak bisa terbang sendiri dan perlu menggunakan harta karun terbang.
Setelah mencapai alam dewa sejati kekosongan dan menguasai kehampaan, mereka dapat terbang sendiri. Apa itu? Luo Feng melihat ke kejauhan, di mana seekor naga banjir bersayap hijau tua juga terbang menuju gerbang timur. Di antara banyak kapal terbang, naga banjir bersayap hijau tua ini cukup menarik perhatian, dan auranya menakutkan. Itu adalah Qi Yilong, harta karun aliran mekanis yang dioperasikan oleh satu detasemen elit Legiun Huyang, Mo Yuhu, yang telah tinggal di kota Huyang selama bertahun-tahun, menjelaskan sambil tersenyum. Qi Yilong membutuhkan lebih dari 100 dewa sejati Void untuk beroperasi dan menuntut kemauan yang sangat tinggi dari pemimpin regu. Dengan Qi Yilong, mereka bahkan dapat menyaingi dewa sejati abadi, yang unggul dalam terbang dan menghindar. Luo Feng mengangguk mengerti. Kekuatan militer Yu Guo memang kuat. Saat Qi Yilong terbang lewat, kapal terbang di sekitarnya tentu saja menjaga jarak. Siapapun yang pernah tinggal di kota Huyang tahu bahwa latar belakang Qi Yilong luar biasa. Di dalam Qi Yilong, seorang wanita kekar berbaju besi tengah dikepung. Dia memiliki 4 tanduk melengkung berwarna ungu di kepalanya yang tampak seperti mahkota, dan matanya yang ungu menyala dengan api ungu. Mereka yang telah lama tinggal di kota Huyang dapat mengenali penampilannya sebagai keturunan klan Magili, salah satu klan teratas di kota Huyang. Akhirnya kembali ke kota Huyang, desah seorang wanita dengan ekor berbulu di sampingnya. Di alam liar, saya selalu khawatir tentang serangan binatang buas yang kuat. Masih lebih aman untuk kembali ke kota Huyang. Saudari Diaorong, dengan adanya saudara Gao Wu di sini, apa yang kamu takutkan? Wanita kekar itu melirik sosok yang berdiri tidak jauh dari sana. Sosok itu, seperti patung logam, tampak biasa saja tetapi telah mendapatkan reputasi. Gao Wushui, murid kesayangan komandan tertinggi Legiun Huyang, Magili Xiao, telah mencapai level ke-10 dewa sejati Void di usia muda. Dengan akumulasinya yang dalam, dunia luar percaya bahwa ia bisa menjadi dewa sejati abadi kapan saja. Di alam liar, kamu tidak bisa berpuas diri, Gao Wushui, yang tampak dingin, sebenarnya sangat lembut, kamu harus selalu berhati-hati. Jika kamu jatuh ke dalam perangkap binatang eksotis abadi, tidak akan ada waktu untuk melarikan diri. Saudara Gao Wu tidak pernah melakukan kesalahan dalam memimpin sebuah tim. Wanita tegap itu jelas memiliki kepercayaan besar pada saudara Gao Wu. Kakak Fei Yun, kami tahu kakakmu Gao Wu sangat hebat, goda wanita dengan ekor berbulu itu. Gao Wushui tiba-tiba melihat keluar. Sebagai komandan harta karun aliran mekanis Qi Yilong, keinginannya adalah keinginan Qi Yilong. Dengan bantuan Qi Yilong, indranya sangat tajam, mampu mendeteksi binatang buas eksotis tingkat dewa sejati abadi dari jauh di alam liar. Pada saat ini, dia merasakan aura Luo Feng tidak jauh darinya. Luo Feng, dengan kekuatan dewa sejati abadi, tentu saja tidak menyembunyikan auranya hingga tingkat yang benar-benar sempurna saat bergerak keluar. Sebaliknya, ia membiarkan sedikit auranya keluar seperti dewa sejati abadi yang normal. Adapun Morosa, dia menyamar sebagai dewa sejati Void, sangat tidak mencolok. Saudara Gao Wu, ada apa? Wanita kekar dan wanita berekor berbulu itu sama-sama memandang Gao Wushui. Ada dewa sejati abadi yang asing. Gao Wushui menatap Luo Feng yang terbang menuju gerbang timur di kejauhan dengan serius, itulah pria bertanduk emas gelap itu. Dewa sejati abadi yang asing. Raut wajah kedua wanita itu sedikit berubah. Mereka tahu betul bahwa tidak peduli seberapa dalam latar belakang keluarga seseorang di kota Huyang, orang-orang yang pada akhirnya menentukan tatanan kota adalah dewa sejati abadi yang mengerikan. Seseorang harus jeli, atau mereka mungkin secara tidak sengaja menyinggung dewa sejati abadi dan mati dengan tenang. Bahkan kediaman tuan kota akan kesulitan menemukan pelakunya. Melibatkan dewa sejati abadi, pihak berwenang tidak bersedia menyelidiki terlalu banyak karena tingkat kekuatan tertinggi di kota Huyang juga berada pada tingkat dewa sejati abadi. Jumlah dewa sejati abadi di 3 kota besar negara kekacauan Jiugang paling banyak ada di kota Huyang, kata Gao Wushui dengan serius, dan sekarang ada satu lagi hari ini. Kota Jiugang adalah tempat tinggal dewa Jiugang. Kebanyakan dewa sejati abadi tidak ingin hidup dan berkultivasi di bawah pengawasan ketat penguasa kekacauan. Lagi pula, tidak nyaman rasanya berada di atas kepala dengan kehadiran yang begitu menakutkan.
kata wanita berekor berbulu itu sambil tersenyum, kota Huyang, sebagai kota perdagangan yang makmur, menarik banyak orang kuat dari semua negara, jadi jumlah dewa sejati abadi lebih banyak. Keturunan keluarga besar ini dapat berjalan dengan arogan di kota Huyang. Tetapi apa yang paling mereka takuti adalah para dewa sejati abadi yang tidak diketahui. Tidak diketahui, mewakili hal yang tidak dapat diprediksi. Mereka mungkin hanya melewati kota Huyang, membunuh beberapa keturunan keluarga besar, lalu pergi tanpa jejak. Mustahil melacak mereka. Luo Feng, Morosa, dan Moyuhu telah memasuki kota dan terbang di dalamnya. Kota yang sangat besar. Saat memasuki kota, Morosa hanya melihat awan yang tak berujung di kejauhan, dengan gunung-gunung dan gedung-gedung tinggi yang lebih besar dari gunung-gunung itu. Luo Feng merasakan aliran energi seluruh kota, mengangguk, susunan besar kota Huyang beroperasi, ruang terisolasi. Tanda seru, untuk memasuki atau meninggalkan kota, seseorang harus melewati gerbang kota. Langit yang tinggi di atasnya disegel. Morosa mendongak dan mengangguk, segel ruang angkasa itu kuat. Di kota Huyang, kita tidak bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Moyuhu menambahkan, di dalam kota Huyang, kita hanya bisa terbang perlahan. Jadi jika ada yang melakukan kejahatan, mereka tidak bisa melarikan diri dengan cepat, dan mudah bagi Garda Huyang untuk menangkap mereka. Di kota Huyang, kita harus terbang perlahan, tetapi Garda Huyang dan 10 legiun besar dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Luo Feng tersenyum. Kedengarannya menakutkan, tetapi dewa sejati abadi punya cara sendiri untuk mengatasinya. Moyuhu, apakah kamu tahu di mana bisa membeli rumah? Tanya Luo Feng. Saya akan memimpin jalan. Moyuhu, yang bersemangat kembali ke kota Huyang dengan membawa harta karun, tampak sangat antusias. Karena mereka tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, Luo Feng dan rekan-rekannya terbang untuk waktu yang lama sebelum mencapai istana yang sangat megah. Istana ini memiliki 3 tingkat, menempati area yang luas. Pintu masuk ke tingkat pertama ramai dengan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya yang masuk dan keluar, tingkat kedua lebih sedikit orang, dan tingkat ketiga tertinggi sangat sunyi. Untuk membeli tempat tinggal di kota Huyang, seseorang harus pergi ke aula kekacauan ini, Moyuhu menjelaskan. Aula kekacauan tingkat pertama melayani dewa sejati. Dewa sejati dapat mengajukan permohonan tempat tinggal secara gratis tetapi harus membayar 1 kristal kekacauan sebagai biaya hidup setiap zaman. Luo Feng mengangguk. Kota Huyang sangat luas, menyediakan gua kecil untuk setiap dewa sejati itu mudah. Sejumlah besar dewa sejati yang membayar 1 kristal kekacauan per zaman akan terkumpul menjadi pendapatan yang besar. Rumah tuan kota menggunakan biaya tersebut untuk memelihara kota Huyang, mendukung 10 legiun besar, Garda Huyang, banyak pejabat, dan memelihara formasi susunan. Bagian lainnya adalah upeti kepada Tuan Jiugang dan penguasa Yu Guo. Penguasa Agung Yu Guo, yang memiliki sumber daya yang melimpah, menerima banyak sumber daya dari dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat kedua Chaos Hall melayani Void True Gods. Void True Gods harus membeli tempat tinggal mereka. Tingkat ketiga Aula Kekacauan melayani dewa sejati abadi, kata Moyuhu. Luo Feng mengangguk, lalu memimpin Morosa dan Moyuhu langsung ke tingkat ketiga istana tertinggi. Tingkat ketiga Chaos Hall begitu megah dan luas. Saat Luo Feng dan rekan-rekannya terbang masuk, 2 pejabat segera muncul, mata mereka menyala-nyala karena kegembiraan saat mereka melihat Luo Feng, sikap mereka sangat hormat. Salam, Dewa Ilahi. Kedua pejabat itu sangat ramah. Dengan Morosa dan Moyuhu yang dengan sempurna menyembunyikan aura mereka, para pejabat melihat mereka hanya sebagai pelayan dewa sejati yang abadi. Saya berencana untuk tinggal sementara di kota Huyang dan membutuhkan tempat tinggal, kata Luo Feng.